Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Panel Operasional, channel yang membahas ilmu kepolisian. Jadi kali ini saya akan bicara terkait mengenai umur yang akan diterima pada seleksi anggota Polri. Jadi ngomong-ngomong bicara tentang anggota Polri, kita berbicara tentang seleksi dulu. Jadi yang saya utamakan di sini bahwasanya masuk di kepolisian seleksinya tidak cepat. Jadi dari itu saya akan memberikan bocoran terkait penerimaan atau seleksi anggota Polri. Jadi seleksi anggota Polri ini tengah waktunya sangat panjang, kurang lebih selama 3 bulan. Jadi Anda yang berada di bangku sekolah ataupun sudah lulus ataupun umur Anda sudah berada di pertengahan dan sebagainya, jadi dengar baik-baik ulasan saya ini. Oke, kali ini kita berbicara tentang seleksi anggota Polri. Jadi saya memberikan beberapa kategori ataupun persyaratan yang harus dilengkapi dulu sebelum kita berbicara ijazah, berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Jadi Anda adalah warga negara Indonesia. Kemudian Anda mempunyai KTP di wilayah Polda Anda terdaftar ataupun domisili minimal 2 tahun sebelum seleksi dibuka, seperti itu. Kemudian tidak terlibat tindak pidana. Terlibat tindak pidana di sini berarti Anda akan mengurus SKCK di wilayah Polres setempat yang Anda tinggal, seperti itu. Kemudian tidak terikat kontrak kerja dengan dinas-dinas lain ataupun perusahaan-perusahaan lain. Ketika Anda terikat kontrak, maka harus ada persetujuan dari dinas ataupun perusahaan yang Anda sekarang bekerja, karena seleksinya ini panjang, 3 bulan. Begitu apabila Anda juga dibarengi kuliah, jadi Anda siap menerima risiko-risiko apabila Anda ketinggalan pelajaran di kampus Anda. Seperti kemarin saya masuk polisi, ketika saya tidak lulus, saya mendaftarkan diri di universitas daerah saya. Ketika seleksi saya ikut lagi, nggak lulus lagi, masuk kuliah lagi, ikut seleksi lagi, nggak lulus lagi, masuk kuliah lagi, daftar lagi, dan akhirnya membawa hasil. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian belum menikah atau apalagi mempunyai anak, jadi harus berjaka. Tidak juga berjaka ya, asal kalian belum nikah, itu saja. Karena kita akan merekrut orang-orang yang tidak ataupun belum menikah, karena akan terganggu dengan perjalanan karir ataupun perjalanan dinas ataupun mengganggu pekerjaan Anda di waktu Anda baru mulai berkarir di kepolisian. Jadi kami mewanti-wanti belum nikah, dan setelah dilantik diberikan lagi 2 tahun masa dinas, jadi belum bisa menikah, berarti 4 tahun. Berarti negara membutuhkan abdi-abdi negara yang siap pakai dan tidak ada kendala-kendala di kemudian hari apabila ada penugasan-penugasan yang emergensi ataupun keluar daerah Anda masing-masing, seperti itu. Kemudian berbicara tentang nilai IPK masing-masing. Jadi setiap jurusan itu seperti saya lihat kemarin itu untuk nilai, jadi saya akan bahas tersendiri juga, nanti bisa Anda lihat, dan saya akan mengulas ini sedikit aja supaya Anda tahu. Jadi seperti di naskah yang saya baca ini, sebelum jadi calon pendaftar yang lulus sekolah di bawah tahun 2019 itu nilai rata-rata IPK-nya 60.00. Jadi seperti itu. Kemudian di tahun 2019 Anda harus mempunyai nilai rata-rata 70.00. Kemudian untuk yang 2020 dan 2021 itu 65.00, dan kelas 3 otomatis ya, kelas 12 otomatis di tahun 2022. Jadi Anda harus memiliki IPK entah itu 70 up
ataupun kembali lagi ke 65. Jadi untuk 2022 itu kemungkinan akan bertahan di 70 dan dilengkapi atau tambahan akta sertifikat prestasi. Jadi prestasi apa aja, dari paski, prestasi, pokoknya prestasi yang Anda dapati sebelum masuk ke kepolisian ini, itu sebagai nilai plus penunjang dari nilai-nilai Anda ke depan nanti. Terus untuk D3 kemungkinan kalau di zaman saya D3 sekalian di sini ya, siapa tahu ada yang masuk ke SIPSS atau apa ya sebagainya, rata-rata adalah 2,75 akreditas kampus, dan kampus nilai rata-ratanya 2,75 dan kampusnya minimal akreditas B, maksimal 24 tahun. Jadi supaya tidak ada pertanyaan lagi, Bang, saya sekarang duduk di bangku kelas 3 atau kelas 12, umur saya sekarang 18, 19, 20, pokoknya penerimaan anggota Polri sudah ditentukan batas-batas umurnya. Jadi untuk Bintara, sekarang saya prioritaskan untuk Bintara karena ada umur dari Tamtama sama Bintara. Jadi saya buka dulu dalam umur minimal paling di bawahnya. Jadi pada saat ini Anda berada di bangku sekolah kelas 12 dan umur Anda sekitar 16 plus ataupun 17 plus. Plusnya ini mungkin belum mencapai target pada seleksi Bintara Polri, misalnya 17 2 bulan, 17 3 bulan, 17 4 bulan. Jadi di sini saya akan memberitahukan bahwasanya penerimaan Polri sekarang untuk tahun ini adalah 17 tahun 8 bulan. Dipotong 3 bulan seleksinya. Jadi pada masuk Lemdik itu tepat berumur 21 tahun. Bang, gimana saya misalnya 17 tahun 5 bulan? Jadi untuk 17 tahun 5 bulan Anda akan berada di 17 tahun 8 bulan max pada saat buka Lemdik. Apabila umur Anda tepat 17 8 bulan ataupun 17 8 plus harinya, ya Anda akan dinyatakan lulus karena penerimaan tepat masuk Lemdik itu pada 21 tahun flat. Jadi tidak ada lebih, tidak ada kurangnya ada. Jadi seperti itu. Jadi terjawab, karena kalau misalnya dia sekarang berada di bangku SMA 17 tahun, maka dia mempunyai 4 kali ataupun 5 kali ketika dalam setahun ada 2 kali penerimaan. Tapi di angkatan saya 1 tahun hanya 1 kali. Oke, next. Kemudian terkait ijazah, maka ijazah yang dibutuhkan di sini adalah SMA sederajat, baik SMA umum, SMK ataupun madrasah alias sederajat. Jadi itu untuk paket A, B dan C itu belum ada TR sampai sekarang membenarkan bahwasannya paket ABC akan bisa mengikuti seleksi, karena diutamakan dulu sekolah-sekolah yang umum seperti itu. Kemudian saya membahas tinggi badan. Jadi untuk Polki tinggi badannya adalah 165, terus untuk poluan 160. Jadi polisi itu akan diterima yang agak tinggi ya. Pada dasarnya 160 itu adalah standar dari kepolisian. Saya plus 10 cm, saya 175 ya, alhamdulillah. Dan saya adalah jurusan atau dari SMK jurusan otomotif. Saya adalah orang SMK. Terkait tinggi badan, jadi di sini ada beberapa perbedaan. Jadi ini flat 165 keseluruhan dan 160 buat poluan keseluruhan, kecuali itu dari perawat dakwah, jurusan dakwah,
Jurusan teknologi, jurusan musik dan kimia itu berada di 163 untuk polkinya, dan polwannya berada di 158 cm. Jadi seperti itu. Next untuk tinggi badannya. Kemudian berat badan ini sangat berpengaruh pada kesehatan. Dalam kesehatan Anda harus memiliki tinggi berat badan yang ideal. Ideal ini dikatakan ideal berdasarkan dari dikes, karena pola tubuh yang ideal itu adalah tinggi dibahagi 110. Ketika saya misalnya 175, bagi 110 itu flat di 60. Jadi apabila 65 sampai 68, janganlah 70 ke atas itu udah overweight. Kemudian ke bawahnya 150 berarti ada beberapa kekurangan pada Anda, bahwasanya kesehatan Anda atau belum labil, karena setelah itu kalian akan dibasis di Lemdik, baik itu Anda PTU, Anda ke Brimob, Anda ke Polair, Anda akan dibasis, dan berat badan rata-rata Anda plastis akan berkurang, bahkan akan sampai 40 kg. Kecuali setelah basis mungkin nafsu makan Anda bertambah. Ya, kemungkinan hanya seperti itu. Cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam operasional.